Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai tata surya dan benda langit lainnya. Nah, materi ini merupakan materi tema 9 di kelas 6. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Oke anak-anak, pada video sebelumnya, pada video yang ini kalian bisa cek ya. Nah, di sana Putri D telah menjelaskan tentang tata surya. Nah, di dalamnya sudah dijelaskan mengenai apa itu tata surya, kemudian matahari sebagai pusat tata surya, dan juga planet-planet serta karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Nah, jadi kalian bisa cek link pada video ini ya. Nah, kemudian selanjutnya pada video kali ini, Putri D akan melanjutkan video penjelasan tentang tata surya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas terkait benda-benda langit lainnya, anak-anak. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi adapun benda-benda langit lainnya selain matahari dan planet-planet, kita juga akan membahas benda langit lainnya seperti planet kerdil, kemudian satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Oke, kita akan membahas yang pertama, planet kerdil. Planet kerdil berukuran lebih besar dari benda langit lainnya, anak-anak. Suatu benda langit disebut sebagai planet kerdil atau dwarf planet jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bergerak mengitari matahari, yang kedua yaitu ukurannya cukup besar, dan yang ketiga yaitu bukan merupakan satelit. Nah, contoh dari planet kerdil ini adalah Pluto. Nah, selanjutnya kita membahas tentang satelit. Apa itu satelit? Nah, satelit merupakan benda langit yang mengitari planet saat mengelilingi matahari. Satelit ini dibedakan menjadi dua jenis, anak-anak, yaitu ada yang namanya satelit alam dan juga satelit buatan. Nah, satelit alam adalah satelit yang ada secara alami dalam tata surya, anak-anak. Contohnya di sini adalah bulan, di mana bulan itu merupakan satelit alam dari bumi. Sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, satelit digunakan sebagai satelit komunikasi. Di negara yang sudah maju, selain sebagai alat komunikasi, satelit buatan ada yang digunakan untuk memata-matai musuh, anak-anak. Nah, disebut dengan satelit mata-mata. Ada juga satelit yang digunakan untuk memandu pelayaran atau penerbangan, untuk menyampaikan siaran radio dan juga televisi, anak-anak. Nah, contoh satelit buatan itu adalah seperti ini, anak-anak. Jadi, ada yang namanya satelit komunikasi Palapa D milik negara kita. Kemudian, benda langit berikutnya itu ada asteroid. Nah, apa itu asteroid? Jadi, asteroid adalah benda-benda atau batuan langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, jadi contohnya seperti sabuk asteroid yang sudah Putri dijelaskan tadi, anak-anak. Jadi, kurang lebih tampak asteroid melayang di angkasa itu seperti ini. Kemudian, benda langit selanjutnya yaitu ada meteoroid. Nah, apa itu meteoroid? Jadi, meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Nah, jadi ada yang dinamakan meteoroid, kemudian meteor, dan juga meteorit. Nah, kira-kira perbedaannya seperti apa? Berikut ini akan Putri dijelaskan. Nah, yang pertama itu ada meteoroid. Nah, jadi meteoroid itu merupakan benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Kemudian selanjutnya ada meteor. Apa itu meteor? Nah, jadi meteor ini merupakan meteorit yang jatuh dan terbakar yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar, anak-anak. Nah, meteor yang terbakar ini biasa kita sebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Seperti itu.
Selain dijuluki sebagai meteor, batu-batu yang melayang di ruang angkasa ini ternyata punya julukan lainnya juga loh anak-anak. Jadi tergantung kondisi tempatnya batu-batu ini. Juga bisa disebut dengan meteorit. Apa itu meteorit? Jadi meteorit itu adalah meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Tumbukan meteorit yang sampai ke permukaan bumi ini sering membuat lubang-lubang besar di permukaan bumi, anak-anak. Nah, salah satu contoh lubang yang dihasilkan dari meteorit ini adalah kawah Wolf Creek yang ada di Amerika Serikat, anak-anak. Nah, jadi kalian bisa perhatikan kawah meteorit yang dihasilkan itu sangat besar, anak-anak. Nah, untuk lebih memahami perbedaan meteor, meteorit, dan meteoroid, yuk simak ilustrasi berikut ini. Nah, pada saat puing batu ini bergerak di luar angkasa disebut dengan meteoroid. Kemudian meteoroid ini jatuh dan terbakar masuk ke atmosfer bumi disebut dengan meteor. Selanjutnya, meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh di permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Nah, jadi itulah perbedaan meteoroid, meteor, dan juga meteorit. Sampai di sini semoga paham materinya ya. Nah, selanjutnya benda langit yang terakhir itu ada komet. Apa itu komet? Nah, komet adalah benda langit yang terdiri atas kumpulan debu dan gas yang membeku dan mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong. Biasanya, ekor komet akan tampak semakin panjang apabila semakin dekat dengan matahari dan akan hilang apabila jauh dari matahari. Nah, anak-anak, komet juga sering disebut dengan bintang berekor. Oke, jadi itulah benda-benda langit lainnya yang terdiri dari planet kerdil, kemudian ada satelit, asteroid, meteoroid, dan juga komet, anak-anak. Semoga sampai di sini penjelasan Putri D dapat kalian pahami dengan mudah ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dengan materi benda-benda langit lainnya ini, berikut ini Putri D sudah sediakan beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di buku latihan ataupun langsung dijawab di kolom komentar. Nah, adapun soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan satelit alam dan satelit buatan? Kemudian ini adalah soal yang nomor 2, soal ketiga, soal keempat, dan soal yang kelima. Nah, kalian bisa kerjakan di buku latihan ataupun langsung komen di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi demikian materi mengenai benda-benda langit lainnya yang bisa Putri D sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Putri D sampaikan, apa yang Putri D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui penjelasan mengenai benda-benda langit lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.